Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan rekan menyesuaikan. Pertama-tama izinkan saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dari Kebudayaan Jawa Barat akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa Barat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Taruna Muda Ashlisa Purba, STB 4318. Kemudian, saya Taruna Muda Brilian Pratipta, STB 4320. Lalu ada rekan Taruna Muda Dito Febriolas, STB 4323. Kemudian, Taruna Muda Lois Firdaus Vaskalis, STB 4336. Taruna Muda M. Enrico Giralda Harsari, STB 4337. Kemudian ada Taruna Muda Rahma Yunarsi, STB 4351. Kemudian Taruna Muda Riki Dwi Prasetyo, STB 4353. Lalu Taruna Muda Sang Agus Abi Wikrama, STB 4355. Dan yang terakhir adalah Taruna Muda Winner Nur Amalia, STB 4360. Geografis Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sendiri secara geografis terletak di antara 5 derajat 50 sampai 7 derajat 50 lintang selatan dan 104 derajat 48 sampai 108,48 bujur timur. Dengan luas wilayah 37.851,11 km kuadrat. Batas-batas Provinsi Jawa Barat. Terdapat di bagian utara, terdapat Laut Jawa dan DKI Jakarta. Di bagian selatan sendiri, terdapat Laut Samudra Hindia. Di bagian timur, terdapat Jawa Tengah, dan di bagian barat terdapat Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat meliputi 16 kabupaten dan 9 kota, mencakup sekitar 592 kecamatan, 1.799 kelurahan, dan 4.006 desa. Logo Provinsi Jawa Barat sendiri terdiri dari bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat, berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri. Padi lambang kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal proklamasi Republik Indonesia. Gunung yang melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan. Kujang sendiri merupakan senjata suku Sunda, penduduk asli Jawa Barat. 5. Lubang melambangkan dasar negara Indonesia. Lapas lambing, kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia. Lambang bendungan, dam, dan saluran air adalah kunci pemanfaatan kekayaan alam Jawa Barat. Gemaripa artinya subur makmur, cukup sandang dan pangan. Lepe rapi artinya rukun, damai, aman, dan sentosa. Sejarah Jawa Barat. Penemuan arkeolog di Anyer menjadi petunjuk bahwa adanya budaya logam, perunggu, dan besi sebelum milenium pertama. Coba lihat prasejarah zaman Buni, Bekasi kuno, merentang dari Anyer sampai Cirebon. Abad ke-5, bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Kerajaan Tarumanegara banyak tersebar di daerah Jawa Barat. Terdapat 7 prasasti bertuliskan aksara Wengi. Masa Pallawa India dan bahasa Sanskerta menceritakan para raja Tarumanegara. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon terlepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Menjadi Kesultanan Cirebon memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Juga Pelabuhan Banten lepas dari Kesultanan Cirebon menjadi Kesultanan Banten. Pada tahun 1567 sampai 1579, pimpinan Raja Mulia alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran. Kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman Kesultanan Banten, wilayah Priangan, Jawa Barat bagian Tenggara jatuh ke tangan Kesultanan Mataram. 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi Republik Indonesia. Tahun 1925, pemerintah Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat secara administratif. Pada pelaksanaan Bestuurservorming Wet tahun 1922,
Hindia Belanda membagi atas daerah provinsi serta bahasa ibu oleh penduduk ialah bahasa Sunda. Lanjut pada tahun 1949, Jawa Barat menjadi negara Pasundan, bagian dari Republik Indonesia Serikat hasil dari Konferensi Meja Bundar. Jawa Barat bergabung kembali dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Identitas bahasa daerah Jawa Barat. Yang pertama, Jawa Barat bertutur bahasa Sunda. Kedua, Kabupaten Cirebon bertutur bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan, dialek Brebes. Yang ketiga, Kabupaten Indramayu menggunakan bahasa Cirebon dialek Indramayu atau Dermayon. Yang keempat, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan Pedes atau Cemara menggunakan bahasa Cirebon yang hampir mirip bahasa Cirebon dialek Dermayon. Yang terakhir, Bekasi, Babelan, dan Depok Utara bertutur bahasa Melayu dialek Betawi. Kemudian perekonomian masyarakat Jawa Barat meliputi yang pertama pertanian. Jawa Barat menyumbangkan 15% dari total pertanian Indonesia. Dengan hasilnya berupa beras, kentang manis, jagung, buah-buahan, dan sayuran juga berupa teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat, hingga kopi. Kemudian yang kedua peternakan berupa 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional. Yang ketiga perairan dan perikanan. Jawa Barat berdasarkan letaknya berhadapan langsung dengan Lautan Jawa bagian utara dan Samudra Hindia. Di bagian selatan sekitar 1.000 km panjangnya berpotensi besar pada bagian perikanan. Dan yang terakhir, minyak, mineral, dan geotermal. Mineral sangatlah berpotensi sebesar 5,5 miliar ton dan menghasilkan 12,1 gram emas per ton. Selanjutnya yaitu kebudayaan daerah Jawa Barat. Kebudayaan di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Untuk kebudayaan Sunda itu ada di daerah Tanah Pasundan dan Tanah Priangan. Dan untuk kebudayaan Cirebon, itu dia berkembang pada bekas Kresidenan Cirebon, kawasan bagian utara. Sama seperti daerah-daerah lain, Jawa Barat juga memiliki pakaian adatnya tersendiri yang menjadi ciri khasnya, dan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pakaian adat perempuan dan pakaian adat laki-laki. Pakaian adat perempuan terdiri dari giwang, sulaman, bros, penati rantai, kebaya, geulang, sampung, dan selop dengan manik-manik. Untuk laki-laki terdapat ikat kepala, sulaman dan kelin emas, baju kebesaran, sarung tangan, samping kebat, celana, dan selop. Kesenian-kesenian yang terdapat di Jawa Barat, yang pertama ada rampak kendang. Rampak kendang merupakan suatu pertunjukan rendang yang dimainkan secara bersama-sama. Alat-alat yang digunakan seperti gamelan, reban, dan gitar. Selanjutnya ada jaipong. Jaipong merupakan tarian yang mengkolaborasikan berbagai macam gerakan seperti gerakan tali ronggeng, tari keluk pilu, dan juga beberapa gerakan pencaksilat. Selanjutnya ada sintren. Sintren berasal dari dua kata, yaitu sinyo dan tremen. Sinyo berarti pemuda dan tremen artinya latihan. Jadi sintren artinya pemuda-pemuda Indramayu yang berlatih kesenian. Selanjutnya ada blantek. Blantek merupakan kesenian pertunjukan tradisional dari daerah Bogor. Bentuk kesenian ini menyerupai lenong Jakarta. Blantek dimainkan oleh beberapa pemain laki-laki dan perempuan dengan dialog yang mengundang gelak tawa. Selanjutnya ada wayang golek. Wayang golek berasal dari kata wan and yang berarti leluhur.
Namun ada juga yang berpendapat bahwa kata bayangan, cerita wayang golek bersumber dari Ramayana dan Mahabharata. Pertunjukan wayang biasanya dilakukan pada acara keduri, baik upacara perkawinan maupun hajatan sunatan, Agustusan, atau pada peringatan hari-hari besar. Selanjutnya seni lain dari daerah Jawa Barat. Yang pertama ada karawitan, yaitu bentuk bunyi-bunyian atau tetabuhan, tetembangan, dan kekawian. Karawitan yang dipadukan disebut karesmen. Yang kedua ada degung, jenis musik yang menggunakan laras degung. Musik khas Jawa Barat ini menggunakan seperangkat gamelan berlaras degung, yaitu bonang peking, jenglong, cempres, kendang, gong, dan suling. Selanjutnya kliningan, jenis musik dengan laras lendru, namun kadang lepas dari laras lendru, misalnya laras pelok. Perangkat musik ini terdiri atas kendang, rebab, bonang, gambang, saron rincik, penerus, peking, dan gong. Selanjutnya yang keempat, cianjuran. Jenis alat musik yang digunakan untuk mengirimi tembang Sunda cianjuran. Alat musik ini terdiri dari dua buah kecapi, yaitu kecapi indung dan kecapi rincik, dan suling. Selanjutnya ada dok-dok, sejenis alat musik perkusi untuk mengiringi pertunjukan reog. Alat musik ini terdiri atas tempas, telintit, dan brang-brang. Selanjutnya ada tarawangsa, jenis alat musik gesek khas Sumedang berbentuk seperti rebab dan didukung alat musik petik yang disebut jentreng, sejenis kecapi. Selanjutnya ada angklung, jenis alat musik dari bambu yang terdiri atas angklung, calung, dan bila bambu lainnya. Dan yang terakhir ada rengkong, yaitu pikulan padi yang dapat menghasilkan bunyi khas. Selanjutnya seni tari. Tarian daerah yang terdapat di Jawa Barat meliputi dua kelompok. Ada kelompok tarian klasik dan ada juga kelompok tarian kreasi. Tarian klasik adalah jenis tarian yang masih kental dengan tradisi budaya daerah. Contohnya adalah seperti tari merak, topeng, dan bangreng. Dan yang kedua, tari kreasi adalah jenis tarian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah tari Jaipong. Contoh lain dari tari klasik adalah tari tayuban atau nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, doger kontrak, longser, banjet, bangreng, tongkrongan, bedaya tarawangsa, kadagan, sekar putri, lenyepan, gawil, ponggawa, topeng betawi, merak, kijang, dan gubu-gubu. Sedangkan tari kreasi yaitu tari Jaipong. Untuk seni kerajinan, di Jawa Barat terdapat berbagai jenis seni kerajinan rakyat. Kerajinan-kerajinan tersebut ada yang berkembang menjadi kegiatan industri dan juga ada yang berkembang secara tradisional. Berikut adalah kerajinan-kerajinan yang berasal dari daerah Cirebon, yaitu batik tradisional Trusmi, kedok, rutan, lukis kaca, dan kulit. Dari daerah Indramayu terdapat tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Di Tasikmalaya ada payung, anyaman, batik tulis, kelom gaulis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendok, dan topi. Di Purwakarta ada keramik, di Bandung ada sepatu, di Bekasi ada anyaman bambu dan pahat patung, dan di Bogor ada kerajinan tanduk. Untuk lagu daerah di Jawa Barat, terdapat lagu yang kita kenal yaitu Bubui Bulan. Namun ada beberapa lagu yang terkenal lainnya, antara lain ada Es Lilin, ada Cincang Keling, ada Tokecang, Warung Pojok, Manuk Dadari, Sintren, Kembang Jahe Laos, dan Panon Hidoy. Upacara adat. Upacara adat di Jawa Barat meliputi satu upacara adat tahlilan yang dilaksanakan pada saat kandungan berusia 3, 5, 7, dan 9 bulan. Kemudian yang kedua ada upacara adat masa bayi dengan nama upacara adat Tembuni, Birak Bumi, Pepesor, Akah, Murgen, Cukur Rambut, dan Turut Tanah.
Yang ketiga ada masa kanak-kanak dengan nama upacara adat, kitan, dan juga besaran. Yang keempat ada perkawinan dengan upacara adat, nanyaan, nedong omong, nyero, dan sesere, akad nikah, sawer, malam harupat, puncak endok, puncak songsong, pecah kendi, haplingkung, dan bagakah hayam. Kemudian selanjutnya ada upacara adat kematian seperti pemberitahuan kematian oleh late atau amil, pengkafanan dengan kain kue, serta tahlilan di hari ke-40, 100, dan juga 1000 kematian. Dan juga ada upacara-upacara adat lainnya seperti muludan, pesta laut, kawin lebu, serentau, ngirap, dan sedekah bumi. Di berbagai daerah Indonesia pasti memiliki ciri khas masing-masing, termasuk dalam hal permainan tradisionalnya. Permainan tradisional Jawa Barat antara lain bembentengan adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau 2 grup, masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya adalah sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Kemudian ada congklak. Congklak ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti kalah. Adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai kunci congklak. Dan jika tidak ada, kadang juga digunakan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan juga batuan-batuan kecil. Permainan ini dimainkan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Selanjutnya ada pal-palan dan juga gatri yang dimainkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kemudian ada ngadu, tapi dan juga meong bongkok. Kemudian ada koba yang dimainkan di Bandung, Bogor, Garut, dan Cianjur. Merupakan permainan anak-anak maupun dewasa laki-laki, merupakan pertandingan antara 2 orang pemilih sendiri yang dapat dilakukan di tempat terbuka maupun tertutup yang dimainkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Sama halnya dengan ngadu guncang, peraurayan, permainan yang dimainkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kemudian ada prangpring dan juga pacuplek-puplek yang dimainkan di daerah Parahyangan. Ada sursat-surser, serokan, dan juga susumputan. Seperti halnya daerah lain, Jawa Barat juga mempunyai kuliner khas tradisionalnya. Yang pertama di daerah Kota Bandung, terdapat makanan tradisional oncom dan peyuyu. Oncom sendiri ada 2 macam, yakni oncom merah yang terbuat dari tahu yang telah diambil proteinnya, kemudian oncom hitam yang terbuat dari kacang tanah yang digabungkan dengan ampas singkong. Kemudian peyuyu sendiri terbuat dari singkong yang difermentasi atau kita kenal dengan tapi singkong. Kemudian di daerah Kota Bogor terdapat asinan dan tales. Asinan di sini terbuat dari buah-buahan seperti buah jambu, mangga, kemudian pepaya, dan beberapa sayuran yang disajikan dengan kuah cuka yang rasanya manis dan asam serta pedas, dan berbagai olahan dari talas atau tales. Kemudian di Kabupaten Cianjur terdapat manisan dari buah-buahan maupun sayur-sayuran, kemudian tauco yang terbuat dari kedelai yang telah difermentasi, dan pepes ikan mas. Selanjutnya di Kabupaten Purwakarta terdapat peyuyu bedul dan simping. Simping merupakan makanan ringan atau kudapan yang terbuat dari tepung tapioka yang ditambahkan dengan rempah-rempah atau sari buah yang pada umumnya berbentuk pipih dan lunar. Kemudian di Kabupaten Sukabumi terdapat rempang yang terbuat dari buah pala.
Kemudian di Kabupaten Garut sendiri ada dodol yang lumayan terkenal dan jeruknya. Kemudian di Kabupaten Indramayu terdapat kerupuk yang terbuat dari terasi, kemudian nasi lengko, dongklang, empit tike, serabi, rumbah, klepon, tapel, cika, koci, dan lara guding. Yang selanjutnya ada motif kain batik Jawa Barat. Yang pertama ada motif mega. Sesuai namanya, batik ini memiliki motif menyerupai awan dengan warna cerah yang cantik. Batik Mega Mendung ini sendiri berasal dari Cirebon. Warna cerah ini dipengaruhi karena letak geografis Cirebon yang dekat dengan pantai. Awan pembawa hujan yang digambarkan bermakna kesuburan dan pemberi kehidupan. Yang kedua ada motif batik Garutan khas Garut. Jenis batik ini disebutkan batik tulis Garut, biasanya dipakai sebagai sinjang atau kain gendong bayi. Motifnya beragam, ciri khasnya berbentuk geometris dan flora fauna. Geometris ini biasanya berbentuk kawung atau belah ketupat. Yang ketiga ada motif batik Ciamis. Ciamis juga memiliki motif batiknya yang populer, yakni motif Ciung Wanara, Batu Hiu, dan Galuh Pakuan. Ketiganya menggambarkan kerajaan Galuh yang berjaya di Jawa Barat pada masanya. Sesuai namanya, motif Ciung Wanara diambil dari sejarah perebutan kekuasaan di Ciamis oleh tokoh bernama sama. Kemudian motif Galuh Pakuan terinspirasi dari gagang keris Raja Galuh. Yang terakhir, motif Batu Hiu diambil dari pariwisata di Pangandaran. Motif batik Cianjur. Batik ini menggambarkan hasil pertanian berkesinambungan dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Motif yang terkenal biasanya bernuansa tumbuhan dengan sentuhan warna hijau dan motif bulir padi. Batik Cianjur ini sudah ada sejak tahun 1920. Yang terakhir ada motif batik Tasikmalaya. Motif batik Tasikmalaya sangat kental dengan nuansa parahyangan seperti bunga, anggrek, dan burung. Ada pula motif lain seperti merak miding, salatulu, pisang Bali, sapu jagat, dan awi ngarambat. Warna batik ini juga cenderung cerah karena pengaruh batik pesisiran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.